Baru saja kita memperingati Hari Buruh Internasional yang jatuh pada tanggal 1 Mei. Disebut juga dengan May Day. Di mana pada hari ini sebagian besar buruh dan pekerja di Indonesia mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan aspirasinya secara massal tanpa adanya gangguan dari pihak lain. Banyak dari tuntutan buruh yang meminta keadilan baik dari upah, peraturan perusahaan, sampai ratifikasi pada perjanjian kerja bersama. Bagaimana perusahaan menanggapi tuntutan-tuntutan ini? Kami mewawancarai salah seorang direksi dari PT Mekar Sejahtera yang merupakan salah satu perusahaan percontohan diplomasi antara serikat pekerja dan perusahaan. Berikut pemaparannya. Perusahaan Bapak, kebijakan yang telah diputuskan baik dalam peraturan perusahaan dan juga PKB sudah memenuhi kebutuhan dan kepentingan buruh. Benar begitu? Ya tentu saja bahwa peraturan dan juga PKB ya, perjanjian kerja bersama yang sudah kami dan perusahaan saya beserta tim saya buat itu sudah memenuhi kebutuhan dan juga kepentingan buruh dan pekerja lainnya. Mau itu pekerja staff, mau itu pekerja karyawan operation atau bahkan cleaning service sekalipun, saya rasa kami sudah mencoba untuk memenuhi semua kebutuhan dan juga kesejahteraan karyawan. Oke. Jika memang seperti itu, mengapa banyak buruh dari perusahaan Bapak yang kemarin mengadakan demo ya Pak? Begini ya. Saya yakin ya, saya dan tim saya itu sudah berusaha sebisa mungkin untuk membuat sebuah peraturan perjanjian kerja bersama yang itu mampu mengcover semua kebutuhan dan juga kepentingan dari karyawan, dari pekerja kami. Tapi tentu saja kembali lagi pada pribadi pekerjanya masing-masing. Kadang mereka itu kan kurang mampu atau bahkan kadang ada yang kurang menerima peraturan tersebut, atau kadang mereka malas memahami atau memang tidak tahu apa yang terkandung dalam PKB tersebut, seperti itu. Dan saya yakin orang-orang yang berdemo kemarin itu jumlahnya nggak banyak-banyak amat, nggak signifikan lah gitu jika dibandingkan dengan keseluruhan karyawan di perusahaan kami. Dan biasanya paling mereka orang-orang yang sering bikin onar, emang udah biasa gitu. Oke. Menurut informasi yang kami dapat nih Pak, dari 12.670 karyawan di perusahaan Bapak, ada sebanyak 8.236 karyawan nih yang kemarin ikut berdemo. Berarti kan sekitar 65% dari jumlah total. Bagaimana Bapak menanggapi hal tersebut? Ya seperti yang saya bilang tadi ya, jumlahnya nggak terlalu signifikan lah gitu ya. 65% tuh statistik bisa saja salah seperti itu ya. Jadi begini, seperti yang sudah saya katakan tadi, kami dan tim kami sudah berusaha membuat sebuah peraturan di perjanjian kerja bersama itu yang memang itu sudah mencakup seluruh kebutuhan seperti itu. Dan ditambah lagi kadang ketika mereka berdemo itu mereka hanya membawa kepentingan pribadi mereka. Jadi seperti ini, mereka berdemo kadang minta upah naik, minta keadilan, tapi ketika kami ingin menaikkan pekerjaan mereka, menaikkan jumlah pekerjaan mereka, mereka juga demo lagi nanti. Nah di sini kan ada agak ketimpangan. Terus ditambah lagi dari beberapa mereka yang tadi seperti saya katakan tidak mau membaca PKB atau bahkan tidak memahami isi PKB. Nah di sini emang biasanya bisa seperti itu. Kemarin saya sempat ada pengalaman juga ya. Jadi kemarin ketika saya ingin berangkat kerja ya, pas tanggal 1 itu, saya melihat ada konvoi demo buruh. Lucunya konvoi ini mereka demo tapi pakai motor Ninja Air. Motor yang itu loh, yang harganya menurut saya agak signifikan ya. Bukan berarti saya merendahkan mereka atau melarang mereka punya barang mewah. Tapi kadang jika penghasilan tidak dibarengi dengan kebutuhan, ya maka yang terjadi seperti itu. Dan saya sendiri sih berusaha untuk positif. Saya sendiri berusaha untuk positif karena saya memandang buruh dan pekerja itu sebagai, mereka itu adalah ujung tombak produksi di perusahaan. Oke, selanjutnya nih Pak, saya mendengar rumor bahwa perusahaan Bapak melakukan kecurangan pada saat pembuatan dan ratifikasi PKB. Benarkah seperti itu?
Oh, kecurangan apa ya? kecurangan macam apa Mas yang Saya rasa tim dan yang rekan-rekan Anda maksud di saya sini? tidak pernah melakukan Saya rasa saya dan tim saya tidak pernah melakukan kecurangan seperti itu. Dari info yang saya dapat bahwa sebenarnya serikat pekerja di perusahaan Bapak tidak benar-benar dimiliki oleh perusahaan. Mungkin bisa disebut sebagai boneka perusahaan seperti itu, benarkah? Itu hanya saya rasa itu hanya isu belaka ya. Itu hanya kebohongan belaka ya. Jadi seperti ini ya, memang ya bahwa di perusahaan saya, perusahaan kami itu serikat buruh dan perusahaan itu sangat dekat, terutama pada staff IR, lalu juga pada beberapa orang top manajemen di perusahaan saya ya. Salah satunya saya juga, kami memang dekat dengan serikat pekerja. Nah, malahan bukannya baik ya kalau misalnya perusahaan dan serikat pekerja itu mereka bisa saling mengerti satu sama lain, dekat. Jadi mereka bisa saling memahami. Serikat pekerja memberikan keluhan buruh, kita berusaha menangani keluhan tersebut. Toh lagi pula kan dalam penandatanganan dan ratifikasi PKB itu kan harus by consent ya kan? Ya, harus berdasarkan keinginan tanpa paksaan baik dari tim saya, dari perusahaan maupun dari serikat pekerjanya sendiri, seperti itu. Kalau boleh tahu, Anda dapat informasi maaf, maksud saya dari mana Anda dapat isu ini? Menurut saya ini adalah tuduhan yang sangat tidak baik ini sangat negatif. Bisa jadi nanti ini merusak citra perusahaan saya. Bukan siapa-siapa sih Pak, hanya sekedar desas-desus saja seperti itu. Oke. Kalau misalnya memang Mbak kurang apa ya namanya, kurang mempercayai perkataan saya dari hasil wawancara ini, Mbak silakan tanyakan langsung pada ketua serikat pekerja saya ya. Bilang aja perintah dari bos gitu. Oke, baik, terima kasih Bapak Xavier. Saya rasa cukup dulu ya wawancara dengan Bapak. Mungkin nanti selanjutnya saya bisa menanyakan kembali dengan serikat buruh perusahaan Bapak seperti itu sebagai saran Bapak tadi. Ya, terima kasih Bapak. Sama-sama. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Iya maaf, ada apa ya Mbak? Ini ya Pak, mau... Ini apa nih kamera? Ya, Apa ini? maaf Pak, benar. Kami dari Berita 69, kami ingin menemui Bapak Jatmiko. Sekiranya ada tidak? Oh maaf, saya sedang sibuk. Gini Saya Pak, sedang sibuk. ya maaf Pak, benar. Ini perintah dari bos. Seperti itu. Hah? Bagaimana? Perintah dari bos. Iya. Bagaimana Pak? Oh iya deh. Ya. Gimana Pak? Kita duduk di teras saja ya. Iya Ayo silakan ya. duduk. Terima kasih Bapak. Duduk di sini aja ya. Ya, gimana? Baik, bisa kita mulai Pak sesi wawancaranya? Iya bisa. Mau tanya apa Mbak? Oke. Baik, pertama-tama saya mau klarifikasi. Apakah benar bahwa PT Mekar Sejahtera mengancam dan menyuap pengurus serikat pekerja untuk menandatangani PKB, Pak? Maaf sebentar ya. Iya, Pak. Halo Miko. Kamu tahu siapa? Ini adalah keluarga kamu. Miko, jika kamu melihat video ini, andainya kamu harus tahu apa yang kamu lakukan, Miko. Jika kamu mau keluarga kamu selamat, tanpa goresan sedikit pun, silakan kamu patuhi bos Niko. Niko, kalau kamu berusaha melawan, kemungkinan besar salah satunya akan pulang dengan tinggal nama. Niko, kamu paham Niko? Pak Jatmiko? Oh iya Mbak, gimana? Bapak tidak apa-apa, Pak? Oh iya, saya nggak apa-apa, baik-baik aja. Pertanyaan tadi belum dijawab, Pak. Bagaimana? Oh iya maaf. Untuk pertanyaan tadi, fitnah itu fitnah.
perusahaan saya perusahaan baik dan perusahaan saya perusahaan yang paling jujur. Itu hanya akal-akalan dari perusahaan lain aja. Itu akal-akalan mereka. Baik Pak, gini, kami juga tidak memaksa. Jadi berikutnya bagaimana menurut Bapak pribadi tentang penandatanganan PKB kemarin? Apakah ada perubahan yang dilakukan untuk pekerja oleh perusahaan seperti itu, Pak? Perubahannya itu banyak, Mbak. Oke. Salah satunya ya pertama ada dilarangnya karyawan merokok. Itu udah ditetapkan batasannya. Dari manajemen sudah menyiapkan ruangan untuk merokok itu dengan ukuran 2x1 dan itu sudah ada jamnya. Itu untuk peraturan merokok. Bagi yang melanggar itu akan diberikan sanksi. Adapun juga tentang keselamatan kerja. Bagi karyawan yang mengalami kecelakaan itu akan tidak mendapatkan tunjangan dari perusahaan karena kecelakaan itu disebabkan apa? Human error. Itu perusahaan ataupun manajemen nggak mau menanggung jawabnya karena sudah ada peraturan dari perusahaan itu tentang manajemen K3 sudah ada. Kalau dari upah dan pesangon sendiri bagaimana ya Pak? Ya Sudah tajam pisau ini. Ayo Jatmiko. Kamu masih berani mau melawan dengan saya? Kamu harus patuhi bos, Jatmiko. Kalau tidak nyawa mereka akan melayang. Iya, Bapak, bagaimana Pak? oh iya maaf ya tadi ada Iya, tadi untuk pertanyaan tadi belum dijawab Pak. Yang mengenai gajinya ini. oh iya itu cukup itu sebenarnya cukup untuk kami para buruh dan keluarga. Malah jika kita punya kerja yang bagus, performance yang bagus, itu kita bisa mendapat bonus dari atasan ataupun dari bos. Cukuplah untuk buruh-buruh seperti kami. Tapi dengan upah yang tinggi, mengapa pekerja masih berdemo pada perusahaan? Bahkan dalam jumlah yang sangat. Alah, bodo amat. Ya. Itu tuh senangannya buruh. Demo-demo itu cuma senangannya buruh. Ya. Lagian itu jumlah dari mana? Cuma akal-akalan doang. Ya. Cuma akal-akalan doang itu. Oke Pak, tampaknya Pak Jatmiko selalu berusaha menghindar dari pertanyaan-pertanyaan kami. Apakah ada hal yang Bapak sengaja tutupi atau apakah Bapak diancam oleh perusahaan? Kami bisa membantu Bapak jika memang demikian. Enggak kok. Saya enggak apa-apa. Enggak ada apa-apa sama saya. Lagi pula enggak ada yang perlu Mbak bantu. Ya. Ya. Saya kira wawancara ini udah cukup ya. Sudah cukup ya. Mungkin seperti itu ya. Pak, Kurang lebihnya saya gambarannya. Tapi Udah kami sampai situ belum aja. selesai Pak. Maaf saya lagi ada sibuk. Saya mau buat draft dulu ya. Iya. Saya definisikan kerja. Pak. Soalnya masih ada PKB yang belum saya selesai ya. Pak, gimana Pak? Pak, belum selesai Pak. Maaf. Apakah Pak Jatmiko sudah tidak bisa diajak kerjasama lagi untuk masalah wawancara tentang perusahaan PT Mekar Sejahtera, dan mungkin itu aja yang bisa kita gali setelah itu. Mungkin udah selesai. Oh, terus mau apa ya? Ntar dulu, kayak ada yang Pak Jatmiko, Pak, Bapak baik-baik saja Pak.